Mungkin ada yang mau bersaksi? Baiklah, kalau tidak ada, kita percaya kita semua punya kesaksian yang kita hadapi di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kekecilan amal Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Tapi sebelum kita memberi, mari kita satu di dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Nasi pimpin kita di dalam doa. Di nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Bapa, kita bersyukur
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di pertengahan ibadah kami Tuhan. Engkau tetap menyertai kami Tuhan, Engkau tetap melindungi kami Tuhan, sehingga kami boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah nyanyian yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan boleh menyukakan hati-Mu Tuhan, dan juga boleh menyukakan hati kami Tuhan. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau boleh tutup kami dengan kuasa dalam-Mu Tuhan, sehingga firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan, dan boleh menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga setiap apa yang kami kerjakan, sehingga setiap apa yang kami lakukan Tuhan, itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami tahu jika kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, ada kuasa-kuasa yang tidak suka dengan kami Tuhan, ada kuasa-kuasa yang akan mengaku kami Tuhan, yang Kau boleh keluarkan dari tempat ini Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, Kamu akan keluarkan dari tempat kami masing-masing Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur akan segala sesuatunya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita masih boleh diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Kita boleh bertemu kembali dalam satu minggu ini yang sudah kita melakukan pekerjaan kita. Yang kita boleh meluangkan waktu, itu bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Ya, Tuhan ada untuk kita. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambilkan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur. Mazmur 39 ayat 1 sampai 14. Di sana dengan perikop doa minta tolong. Puji Tuhan, kalau sudah ketemu semua saya akan bacakan. Mazmur 39 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Inilah keputusanku, aku hendak menjaga tingkah lakuku, supaya jangan berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, dan penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, keluh kesahku seperti api yang menyala. Aku terpaksa berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku menyadari betapa fananya aku. Ayat yang ke-6. Lihat, hanya beberapa jengkal saja Kau tentukan umurku. Di masa hidupku seperti hampa di hadapanmu. Ya, manusia hanya kesia-siaan belaka. Ia berlalu bagaikan bayangan. Manusia hanya meributkan yang sia-sia. Ia menimbun tetapi tidak tahu siapa yang merawatnya nanti. Sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Harapanku hanya padamu. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, aku tidak membuka mulutku, sebab Engkaulah yang telah melakukan semua itu. Jauhkanlah pukulanmu dariku, aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan memakan habis daya tariknya sama seperti minyak. Sungguh, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Sebab aku ini pendatang yang tinggal bersamamu, warga asing seperti semua nenek moyangku.
alihkanlah pandanganmu dariku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Puji Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Untuk ayat yang saya mau sampaikan dan yang mau saya tekankan itu adalah ayat yang ke-45. Hatiku bergejolak dalam diriku, keluh kesahku seperti api yang menyala. Aku terpaksa berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajarku. Dan apa batas umurku, supaya aku menyadari betapa fananya aku. Puji Tuhan. Untuk renungan pada pagi hari ini, saya ambil tema hidup yang singkat namun bermakna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada banyak orang yang hidup di dunia ini, ya. Tidak seorang pun dari mereka, atau bahkan tidak seorang pun dari kita itu mengetahui dengan persis berapa banyak waktu yang tersisa di dalam hidup kita. Sesuai dengan ayat yang ke-5 tadi, beritahukanlah kepadaku ajarku, dan apa batas umurku. Nah, kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara, ya, sampai berapa lama hidup kita di dunia ini. Kebanyakan dari mereka, bahkan kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, hanya bisa memikirkan, hanya bisa menghabiskan waktu untuk kehidupan-kehidupan yang ada di dunia ini. Bagaimana menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, bagaimana memikirkan kehidupan secara ekonomi, tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Bagaimana mereka menghabiskan kehidupan yang seharusnya untuk Tuhan tetapi menjadi sia-sia. Tetapi ada juga banyak orang yang di dalam hidupnya ini memikirkan kerajaan Tuhan, kerajaan surga, dan mereka ingin mencapai pada hidup yang kekal. Itu juga termasuk kita di sini Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai anak Tuhan, kita memikirkan hidup kita. Selain memikirkan di dalam kehidupan dunia, kita juga memikirkan hidup kita di masa yang akan datang, masa kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kehidupan seperti apa yang harus kita jalani sekarang? Apakah yang santai? Apakah yang serius? Ya. Kita sekarang ini perlu introspeksi diri, perlu melihat di dalam diri kita sendiri. Apa yang sudah saya jalani? Apa yang sudah kita jalani? Apa yang sudah kita lakukan di dalam hidup kita ini? Apakah hidup kita ini berjalan tanpa arah, tanpa iman kepada Tuhan, tanpa keyakinan kepada Tuhan? Jadi, marilah kita meluangkan waktu di dalam hidup kita, di dalam hari-hari kita, untuk kita mengerti, untuk kita memikirkan, ya, apa tujuan hidup kita, bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Dari perikop ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa memahami bahwa ada beberapa poin, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Tetapi sebagai nas kita tadi adalah ayat yang ke-45, yang ini tentunya berkaitan dengan kehidupan kita di dunia, umur kita di dunia, ya, usia kita di dunia. Saudara kasih dalam Tuhan, poin yang pertama itu adalah supaya hidup kita yang singkat ini bermakna, kita harus punya hikmat menghitung hari-hari kita. Saya ambil satu contoh, ya, karena saya membaca satu artikel dan kebetulan di situ adalah ceritanya mengena, ya, ini tokoh sejarah Kristen. Ini ada seorang politikus Inggris, dia juga
juga seorang pengacara, dia juga seorang yang bekerja di dalam pemerintahan. Dia juga seorang penulis buku Utopia. Dia hidup di masa tahun 1478 sampai 1535-36. Tokoh ini seorang negarawan, juga seorang Kristiani. Nah, di dalam hidupnya, di masa akhir hidupnya, tokoh ini yang bernama Thomas More mengalami penderitaan. Bahkan dia sampai di penjara. Kenapa? Karena dia tidak mau tunduk kepada aturan-aturan negara. Di mana Thomas ini berpegang teguh pada prinsipnya, yaitu percaya kepada Tuhan. Nah, ketika dia menolak untuk melakukan apa yang dimaui oleh sang raja, ternyata dia dijebloskan ke penjara. Nah, di dalam kehidupannya itu, temannya, keluarganya kemudian mendatangi Thomas mengatakan bahwa menyerahlah kepada rajamu, menyerahlah kepada aturan rajamu, supaya apa? Supaya kamu bebas, supaya si Thomas More ini bisa selamat dari hukuman negaranya. Tetapi yang kita lihat di sana bahwa Thomas More ini tidak mau tunduk pada aturan negara. Dia tetap berpegang teguh pada prinsipnya untuk bertahan hidup bersama-sama dengan aturan Tuhan. Nah, kemudian di dalam perjalanannya itu, setelah keluarganya, teman-temannya membujuk dia untuk menyerah, dia tetap tidak mau. Kemudian dia bilang kepada mereka, kalau aku bebas, kalau aku nurut dengan aturan raja, kira-kira berapa tahun lagi aku hidup? Kemudian keluarganya, teman-temannya ini mengatakan kepada beliau ini, mereka mengatakan kalau kamu menuruti apa kata raja, kamu akan hidup kira-kira 20 tahun lagi. Tetapi Thomas ini tidak mau. Dia mengatakan begini, saya tidak menjual jiwa saya untuk kehidupan duniawi. Saya tidak menjual jiwa saya dan menyerah pada hidup kekal yang hanya untuk hidup lebih sedikit, lebih lama. Kalau misalnya dia ini di dalam penjara mau dihukum mati, ya sudah. Dia oke, dia nggak apa-apa. Tetapi tetap berpegang kepada Tuhan, sehingga dia bisa mencapai kehidupan kekal. Tetapi kalau dia menyangkal, ketika dia mungkin memutuskan sesuai dengan aturan negara, kemudian taat kepada rajanya, dia bisa hidup, tapi hanya 20 tahun. Nah, apa yang dimaksud sama Thomas di sini, bahwa masa 20 tahun ini tidak sebanding dengan masa kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Thomas tidak akan menyerah pada keabadian untuk memiliki waktu yang sedikit lebih lama itu tadi, tidak. Ya, dia tetap untuk percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti Thomas, kita perlu memikirkan juga tentang berapa banyak sisa waktu, sisa hari-hari kita, yang kita miliki, untuk kita selalu percaya kepada Tuhan, untuk selalu kita menghitung hari-hari kita dengan melakukan hal-hal yang baik, supaya kita menyadari betapa fananya kita di dunia ini. Ya, sesuai dengan ayat yang kelima tadi, kita menyadari, kalau di sini, aku menyadari betapa fananya aku. Nah, mungkin ada kalimat yang berbeda Bapak Ibu Saudara, karena saya menggunakan Alkitab terjemahan baru. Tetapi tidak artinya
angkanya tidak membedakan, ya tetap sama. Nah, di dalam Alkitab dinyatakan bahwa umur kita 70 sampai 80 tahun. Bahkan lebih 100. Tetapi ketika kita menjalani hari-hari itu, ketika kita menghitung hari-hari itu, sangat cepat sekali Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa kita sudah berumur sekian. 40, 50, 60. Nah, ya. Jadi tersisa sedikit waktu yang ada untuk kita sekarang ini. Nah, kalau orang atau mungkin teman-teman kita berulang tahun, biasanya mereka menyampaikan selamat bertambah umur gitu ya. Ya memang itu kalau kehidupan dunia memang bertambah umurnya. Tetapi kalau kita berbicara kehidupan secara rohani, ya, kehidupan secara kekal, kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan, hidup kita ini berkurang. Sampai 60 tahun sampai 70 tahun, sedangkan kita mungkin sudah 50, 40 misalnya, 45. Di kehidupan dunia, umur kita bertambah 45, 46, 47 ya. Tetapi di kehidupan rohani kita, di dalam kehidupan Tuhan itu berkurang. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, dengan tersisanya sedikit waktu ini, kita harus bisa dengan hikmat ya, untuk kita boleh menghitung hari kita melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Baik, kita coba buka di dalam Mazmur 90. Apa yang disampaikan oleh pemazmur di dalam hari-hari kita yang semakin sedikit waktunya. Mazmur 90 ayat 11 dan 12. Ayat 11. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan menyadari gerammu sehingga takut kepadamu? Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, penulis Mazmur ini meminta hikmat kepada Tuhan ya, untuk menghitung hari-harinya itu dalam kehidupan itu supaya kita bisa melakukan hal-hal yang bijak, menyikapi setiap permasalahan hidup dengan bijak, menyikapi setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita dengan bijaksana. Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup bijaksana. Tidak main hakim sendiri. Kalau kita disakiti orang, kita tetap mengasihi. Kalau kita disalahin orang, kita tetap mengasihi. Bahkan kalau di Alkitab ya Bapak Ibu Saudara, ada ayat yang mengatakan bahwa kalau kita pipi kiri, berikan pipi kanan. Ya bukan berarti kita lalu menyerahkan pipi kita, bukannya. Tetapi dalam artian bahwa ketika kita disakiti oleh orang lain, kita tidak boleh membalas dengan menyakiti juga. Tetapi kita harus bijak. Karena hari kita semakin sempit, hari kita semakin sedikit di dalam kehidupan secara rohani. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang baik, kita tidak menghitung hari-hari kita dengan sesuatu yang dilakukan dengan baik, dengan bijaksana tadi, ya kita akan tidak sampai pada kehidupan yang kekal. Nah, jadi ajaran ini sangat penting bagi kita untuk bagaimana kita menyikapi hari-hari kita yang tersisa dengan sedikit, dengan mempersiapkan kehidupan yang bijak ya di dalam dunia yang kekal nanti, hati kita yang cukup layak untuk memasuki kerajaan surga yang kekal. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara umur kita berapa. Walaupun di Alkitab dinyatakan 60, 70, 80. Ya. Tetapi di masa-masa itu kita harus melakukan sesuatu hal yang bijak ya, untuk kita boleh berada di dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, supaya kita tahu bahwa di dalam hidup kita ini kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian kita buka kembali di dalam Mazmur 39 tadi. Kalau kita baca dari
Saudara, bahwa Mazmur 39 ini Daud merenungkan betapa singkatnya dan fananya kehidupan manusia. Daud memohon kepada Tuhan agar diberitahukan batas umurnya. Nah, kalau saya seperti Daud, saya mau Bapak Ibu Saudara, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, umur saya sampai berapa? Ya, biar saya bisa siap-siap. Tetapi itu tidak bisa, tidak mungkin. Karena kita manusia itu terbatas. Kita tidak bisa melampaui Tuhan. Tuhan yang berkehendak atas hidup kita, Tuhan yang punya hidup atas kita. Kalau saya boleh sampaikan kepada Tuhan, kan di hari-hari terakhir saya bisa melakukan sesuatu yang baik. Tetapi Daud mohon kepada Tuhan di sini untuk menyadarkan kepada kita semua di sini bahwa ketika hidup kita ini singkat dan fana, maka kita harus mencerminkan tadi kehidupan yang bijaksana dan penuh makna. Maknanya apa? Ya, kehidupan yang baik, saling menolong, saling mengasihi, saling membantu satu sama lain. Kemudian di dalam Mazmur pasal 39 ini juga Daud menggunakan beberapa perumpamaan yang sangat kuat ya untuk menggambarkan kehidupan yang fana. Yang pertama itu adalah hidup manusia seperti hembusan napas yang cepat berlalu. Nah, kalau kita napas nih kan, ya, udara kita, angin itu kan kita hembuskan hilang. Nah, sama dengan kehidupan manusia juga seperti itu. Hidup manusia seperti hembusan napas yang cepat berlalu. Mungkin saat ini kita masih berada di sini, atau mungkin saya ya, saat ini bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi saya tidak tahu akan terjadi di kedepannya nanti. Beberapa waktu kemudian, beberapa jam kemudian, atau bahkan setahun kemudian, saya tidak tahu. Kemudian yang kedua, Daud ini menggambarkan dalam kehidupan para manusia ini dengan sejengkal tanah. Usia manusia bagikan sejengkal tanah di hadapan kekekalan Tuhan. Nah, kalau kita ukur, kalau sejengkal kan segini, saudara. Jadi hidup kita, usia manusia ini di hadapan Tuhan hanya sebentar, pendek. Walaupun kita menjalani itu begitu lama, 60 tahun, 70, bahkan ada yang 100 lebih. Jadi di dalam pasal 39 ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tidak boleh terlena dengan kenikmatan duniawi yang sifatnya sementara. Ada banyak contoh-contoh di sekitar kita yang mungkin memberikan iming-iming kepada kita supaya kita keluar dari jalan Tuhan, supaya kita tidak bersekutu lagi dengan Tuhan. Kadang-kadang melalui pekerjaan kita, ya kita akhirnya membelot ya dari Tuhan. Kadang-kadang dengan teman, dengan pasangan kita, ya. Nah, itu hal-hal yang duniawi. Mungkin saat ini kalau kita masuk ke sana itu indah, ya, enak dipandang, nyaman. Tetapi itu sifatnya sementara, Bapak Saudara. Nah, jadi kita diingatkan di sini untuk memanfaatkan waktu kita yang singkat ini supaya berfokus pada hal-hal yang bernilai kekal, yaitu tadi kerajaan surga, supaya kita hidup nanti ya setelah kita bersama-sama dengan Tuhan, kita memiliki kerajaan surga bersama-sama dengan Allah. Kemudian poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari perikop ini adalah bahwa ketika kita hidup di dunia ini tidak ada yang kekal, kita harus mengejar hal-hal di dalam dunia yang tidak terlihat. Apa dunia yang tidak terlihat itu? Yaitu tadi kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang artinya kita harus hidup
hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus memasuki kerajaan surga yang kekal. Maka kita juga harus mengejar hal-hal yang dalam dunia ini yang tidak terlihat. Coba kita buka di dalam Mazmur 90 tadi, Bapak Ibu Saudara. Kita kembali ke Mazmur 90. Apa yang dikatakan di sana? Ketika kita mengejar hal-hal yang tidak terlihat tadi. Mazmur 90 ayat yang ke 9-10. Sungguh, segala hari kami berlalu karena geram-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, dan kebahagiaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami memandang lenyap. Nah, jadi kalau umur kita hanya segitu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengerjakan hal-hal yang secara rohani, rugi. Kita tidak akan sampai pada kehidupan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Sebaiknya ya kita harus menjalani hidup kita dengan sukacita, menghabiskan masa muda kita, menghabiskan energi kita, tenaga kita ya untuk mengejar kenikmatan surga, bukan kenikmatan secara duniawi. Itu yang dimau Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan, yang bahwa kita dalam hidup ini yang sempit ini, yang singkat ini, ya, untuk kita boleh mempersiapkan kehidupan kita yang kekal nanti. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua bahwa kita harus menjalani hidup ini untuk mencari hal-hal yang tidak terlihat, yaitu kehidupan surga bersama-sama dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui pemberitaan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari, ini sangat relevan sekali dari untuk kehidupan kita. Kehidupan yang kemarin, sekarang, ataupun bahkan nanti, itu sangat relevan sekali. Kemudian kita coba buka di kitab Perjanjian Baru. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita ya, untuk kita mengejar hal-hal yang tidak terlihat tadi, supaya kita sampai di dalam kerajaan Allah. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Di sana dengan berikut jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Jadi dari berikut ini kita sudah jelas bahwa ketika kita mengejar hal-hal yang tadi yang tidak terlihat, kita tidak boleh tawar hati. Kita boleh baca bersama-sama di sana. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Jadi ketika kehidupan dunia kita yang merosot, tetapi untuk manusia batiniah kita, yaitu secara rohani, itu selalu diperbaharui dari hari ke hari. Nah, supaya apa? Supaya tadi kita bisa sampai pada akhirnya nanti ya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Nah, Bapak Saudara, yang kelihatan di dunia ini sifatnya sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ya. Dalam ayat ini kita tidak boleh tawar hati dalam mengejar hal-hal yang tidak terlihat tadi, supaya kita sampai ya pada kehidupan yang dekat dan kita memperolehnya. Berikutnya Bapak Saudara, poin yang ketiga untuk perikop kita, di dalam kita menjalani hidup kita yang sempit tadi supaya bermakna, yaitu menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Ini artinya apa? Kita harus memberitakan Injil, mewartakan
mewartakan kabar sukacita. Pelayan-pelayan itu kan berarti menyampaikan, melayani. Nah, jadi di sini kita harus memberitakan Injil menuntun pada keabadian. Nah, kita semakin lama, semakin lama hidup di dunia ini sebagai pendatang, seringkali kita atau mungkin banyak ya kita mendengar tentang hal-hal kematian. Saat kematian datang, tubuh mereka menjadi tubuh milik tanah. Kebaikan mereka, kekayaan mereka, kekuatan mereka atau kekuatan kita bahkan itu tidak terlihat akhirnya. Pelan-pelan itu menghilang dari ingatan orang-orang, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ketika kita hidup di dalam dunia ini supaya lebih bermakna, maka kita harus memberitakan Injil kepada orang-orang. Ya, kalau boleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang hidupnya belum mengenal tentang keselamatan. Nah, itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Kemudian di dalam kehidupan kita ini pencapaian Injil Tuhan atau pewartaan kabar baik ini menjadi buah yang indah yang tidak pernah akan terlupakan. Nah, kalau seseorang, Bapak Ibu Saudara, punya harta melimpah, punya kekayaan yang banyak, punya mobil, punya rumah yang mewah, ketika mereka mati tidak akan pernah dibawa. Tetapi kalau pencapaian Injil Tuhan ketika mereka bisa membawa 1 jiwa, 2 jiwa, 3 jiwa untuk mengenal Tuhan, untuk mencapai keselamatan itu bersama-sama dengan kita, itu akan lebih indah dan itu tidak akan pernah terlupakan bagi saudara. Nah, inilah Tuhan menyuruh kita menjadi pekerja perjanjian baru supaya kita boleh mewartakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya, karena supaya hidup kita ini menjadi lebih bermakna. Karena hidup tadi pendek, hidup kita itu singkat. Ya. Kalau kita tidak membawa hal-hal yang baik, ya tentunya kita rugi. Ya. Di dalam kita bersama-sama dengan Tuhan, haruslah kita membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kemudian Tuhan juga memenuhi syarat ya untuk kita menjadi seorang pekerja itu dengan percaya dan dibaptis. Kalau sudah percaya kemudian dibaptis itu akan diselamatkan. Tetapi kalau orang yang tidak percaya kemudian dia tidak dibaptis, maka dia akan dihukum. Jadi ketika kita menjadi pekerja Tuhan, ya tentunya kita harus percaya terlebih dahulu. Nah, kalau kita tidak percaya, gimana kita membawa orang? Bagaimana kita membawa jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan? Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus, kita lihat di dalam 2 Timotius. Timotius 4 ayat 1-8 ini berkaitan dengan pemberitaan firman Tuhan, memberitakan Injil, mewartakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara, nanti boleh dibaca secara lengkapnya di sana. Di situ dengan berikut penuhilah panggilan pelayanan. Jadi hidup kita yang bermakna itu Tuhan, yaitu adalah memenuhi panggilan pelayanan kita. Kalau Tuhan sudah izinkan kita ya untuk kita boleh melayani Tuhan, diambil, ya, jangan ditunda-tunda. Rasul Paulus ini memberikan pengajaran kepada kita untuk kita boleh memenuhi panggilan di dalam pelayanan untuk Tuhan. Kemudian yang poin keempat, Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke Mazmur 39. Mazmur 39 tadi ayat yang ke-5.
Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku menyadari betapa fananya aku. Nah, di sini Daud memohon ya Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan untuk memberitahukan umurnya itu berapa, supaya dia bisa siap-siap. Nah, tetapi di sini Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan tidak memberikan batas umur, artinya dia tidak menyampaikan oh kamu umur segini, oh kamu umur segini, itu tidak. Tetapi Tuhan hanya menyampaikan umur 70-80 tahun. Tapi di antara umur itu kan kita tidak tahu. Nah, ini mencerminkan apa Bapak Ibu Saudara? Keinginan Daud untuk hidup ya dengan kesadaran penuh akan kefanaan. Sama dengan kita Bapak Ibu Saudara sekarang ya, hidup kita itu harus disadari dengan penuh bahwa kita hidup di dalam dunia yang fana, supaya kita menjadi lebih bermakna, tidak menyia-nyiakan hidup kita, melainkan kita menggunakan tadi hidup kita dengan bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan hidup yang ada. Dari pelajaran ini Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang kelima ini boleh kita ambil pelajaran ya. Yang pertama adalah menghargai setiap momen. Ya, hidup itu harus disyukuri Bapak Ibu Saudara. Besar kecil ya, banyak sedikit itu harus kita syukuri. Dan kita tidak boleh menunda-nunda hal yang baik tadi. Kalau kita mau menolong orang, kalau kita mau membantu orang, jangan ditunda. Kadang-kadang kan kita mau menolong orang, nanti aja deh, nanti aja lah. Jangan ya Bapak Ibu Saudara. Dari pelajaran ini kita boleh ambil bahwa kita harus mengambil setiap momen. Kemudian memprioritaskan hal-hal yang penting. Nah, ini tadi hubungan kita, fokus hubungan kita dengan Tuhan. Lalu mempersiapkan diri untuk kekekalan, hidup beriman dan melakukan kehendak Tuhan. Itu di ayat yang kelima tadi kita boleh pelajari tentang hal-hal seperti itu. Kita menyadari ya batas umur kita, kita tidak, karena kita tahu ya umur kita ini sedikit pendek, maka kita tidak boleh takut, tidak boleh putus asa. Tetap semangat untuk kita memotivasi diri melakukan hal-hal yang baik. Kemudian kita juga harus selalu merindukan kerajaan surga. Ini poin yang kelima Bapak Saudara, yaitu merindukan kerajaan surga. Nah, kalau kita sudah tadi tahu ya kehidupan kita itu sempit, ya kita melakukan hal-hal yang baik, dan kita harus merindukan tadi kerajaan surga. Supaya apa? Supaya kita juga di dalam kehidupan kita ini sampai pada kerajaan surga yang kita inginkan tadi. Dan yang mulia kita aja beriman kepada Tuhan. Mereka berjalan di dalam keimanan, menyadari bahwa hidup mereka di bumi ini hanyalah sementara. Orang-orang kudus pada zaman-zaman awal Bapak Ibu Saudara, ketika mereka memberitakan Injil, itu mengalami banyak penyiksaan. Banyak sekali penyiksaan yang mereka terima, ya. Tetapi mereka menganggap bahwa itu adalah pencobaan, penderitaan yang tidak apa-apa, tidak seberapa dengan apa yang mereka kerjakan untuk Tuhan. Nah, nanti boleh dibaca Bapak Ibu Saudara di Ibrani 11 ayat 3 sampai 38. Di sana mengatakan bahwa yang karena iman telah menaklukkan kerajaan, mengamalkan kebenaran dan seterusnya. Kemudian di Roma 8 ayat 16 sampai 18, di sana kita dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang akhirnya menjadi ahli waris kerajaan surga. Nah, kalau kita menjadi ahli waris kerajaan surga, ya tentunya kita harus merindukan kerajaan surga itu tadi di dalam hidup kita, yang nantinya pasti akan kita terima ketika kita menghadap ke Allah. Alkitab mengatakan bahwa penderitaan kita di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang nanti akan dinyatakan untuk kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir kalau misalnya kita di dalam dunia ini tidak punya apa-apa. Kemudian
kemudian kita dianiaya, ya, itu tidak seberapa lah dibanding dengan apa yang akan kita terima nanti di dalam Tuhan. Jadi kita hidup beberapa tahun lagi, mungkin ya setahun 2 tahun lagi lah ya, atau mungkin berapa tahun lagi kita akan hidup, kita harus memiliki rasa rindu untuk kita memiliki kerajaan Tuhan. Dan setiap hari kita harus melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita juga seharusnya memiliki iman yang sama ya, di dalam hati kita untuk membuka mata rohani kita kepada kerajaan surga yang setiap harinya sambil kita melakukan hari-hari kita itu tadi, Bapak Saudara, supaya tujuan kita tadi kerajaan kekal itu bisa sampai. Poin yang ke-6, Bapak Saudara, poin yang terakhir ya, dari pembelajaran kita pada pagi ini, yaitu hidup yang menyenangkan Tuhan. Nah, kalau kita sudah berbicara bagaimana kita menjalani hidup dengan bijaksana, mengandalkan Tuhan, maka kita harus ya tadi menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Ya, jangan menyakiti hati Tuhan. Tuhan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, berapa lama lagi kita hidup? Berapa lama lagi sisa hidup kita di dunia ini? Apa yang harus kita lakukan? Cara hidup seperti apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita hidup bijaksana? Kita pelajari semua di dalam firman Tuhan. Nah, untuk itu saudara, marilah kita tetap menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan, yaitu hidup kudus, kemudian bertekun dalam iman, tetap berbuah di dalam Tuhan, ya, supaya kita bisa menerima mahkota kebenaran yang kekal, mahkota kehidupan kita pada akhirnya nanti. Nanti boleh dibaca juga di ayat 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 di sana, bahwa kita harus bersukacita di dalam penderitaan kita. Sebagai umat Sion, mari kita hidup untuk hidup kekal dan berjalan di jalan iman yang benar untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Di dalam Mazmur 39 ini mengajarkan kepada kita, meskipun hidup ini singkat, kita bisa menjalani hidup ini penuh dengan makna. Yang pertama, mengharap atau berharap kepada Tuhan. Jangan berharap pada manusia, jangan berharap kepada dunia, tetapi kita berharap kepada Tuhan. Kemudian hidup dalam kesetiaan, setia kepada Tuhan yang memberi hidup kita, yang memberi segala sesuatunya untuk kita. Karena tadi dalam yang tadi kan, Yesus itu adalah segalanya bagi kita, segalanya bagi kita. Kemudian jangan lupa kita juga harus melayani sesama. Kalau kita sudah hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, kita harus melayani sesama. Kemudian membangun warisan rohani. Dan membangun warisan rohani tadi kita harus rindu untuk sampai kepada kerajaan surga. Kemudian kesimpulan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, dari penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa ada pengakuan akan kefanaan di dalam kehidupan kita. Kemudian harapan kita hanya kepada Tuhan. Permohonan dan pengampunan kita selalu kita panjatkan kepada Tuhan supaya kita tetap selamat dan kita menyadari ya, kesadaran kita sebagai pendatang. Nah, kalau kita ada di dunia ini kan sebagai pendatang, dari siapa? Dari Tuhan. Nah, saatnya nanti kita juga akan pergi, akan kembali ke yang punya kita. Ya, jadi di Mazmur 39 ini, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita bahwa kualitas hidup lebih penting daripada kuantitas. Jadi menurut hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai ahli waris kerajaan Allah, itu lebih penting daripada kuantitasnya. Walaupun kita sedikit di sini, Bapak Saudara, saya yakin dan percaya ya, bahwa kita punya kualitas hidup yang bagus bersama dengan Tuhan. Punya kualitas hidup yang sangat hebat ya di dalam Tuhan. Ya, meskipun umur kita terbatas, kita masih bisa meninggalkan warisan yang kekal nanti untuk kita, ya, untuk saudara-saudara kita. Melalui apa? Melalui iman
bukan harta dunia yang ditinggalkan, tetapi di situ adalah warisan yang sangat kekal. Sehingga pada akhirnya di dalam Mazmur 39 ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang bijaksana dan penuh makna. Puji Tuhan, firman Tuhan pada sore hari, pada pagi hari ini bagi saudara, biarlah firman yang singkat ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita, boleh menjadi rema dalam hidup kita, dan boleh menjadi sesuatu yang boleh kita lakukan di dalam hidup kita untuk kita menjalani hari-hari kita yang singkat ini, menjalani hari-hari hidup kita yang pendek ini bersama-sama dengan Tuhan, supaya kita boleh menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Baik Bapak Saudara, ini teman-teman yang boleh saya sampaikan. Kiranya Roh Kudus sendiri akan menyertai kita dan menyempurnakan apa yang sudah disampaikan pada saat ini. Kita akan sama-sama memuji satu pujian Bapak Ibu Saudara. Sedikit Tuhannya saya. Sembunyi dari
Kebaikan-Mu Bapa tak pernah habis di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah di dalam hidup kami Tuhan, kami selalu berjuang Tuhan, untuk kami boleh sampai pada hari yang nanti Bapa, untuk kami boleh mengerti akan hari-hari kami Tuhan, untuk kami boleh berjuang untuk mendapati bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kehidupan ini kepada kami Bapa. Ya Bapa, sadarkanlah kami bahwa hidup kami ini singkat Bapa, bahwa hidup kami ini sangatlah pendek Bapa. Ajarkanlah kami Bapa, bimbinglah kami Bapa, agar kami setiap langkah kami selalu ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Setiap langkah yang kami jalani ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini Bapa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami menjalani hari-hari kami dengan bijaksana Tuhan. Biarlah kami menjalani hari-hari ini dengan hikmat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat marifat kepada kami Tuhan, untuk kami boleh memahami apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Beri kami hikmat untuk melihat setiap tujuan-Mu Tuhan di dalam segala hal, dan kekuatan hidup yang penuh kasih dan sukacita Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Jauhkanlah kami dari apa yang tidak Engkau sukai Tuhan, dan jauhkan kami Bapa dari tindakan yang tidak menyukakan hati-Mu Bapa. Ajarilah kami Bapa, untuk kami boleh menghabiskan waktu kami, untuk kami tidak menghabiskan waktu kami dengan hal yang sia-sia Tuhan, tetapi Bapa untuk membagikan kasih-Mu kepada sesama Bapa. Seperti Engkau telah mengasihi kami, Engkau telah menebus kami Tuhan, Engkau telah memberikan kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan, sehingga kami setiap anak-anak-Mu Tuhan layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hidup kami ini adalah untuk-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kami Tuhan. Hidup kami ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini Bapa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami Bapa yang pada kesempatan pagi hari ini Bapa, yang belum sempat hadir Bapa. Biarlah Engkau boleh lihat satu persatu Tuhan, apa yang menjadi kendala mereka, apa yang menjadi kesulitan mereka Bapa. Biarlah Engkau boleh memberikan mereka yang sakit Bapa, Engkau berikan mereka yang mungkin iman yang lemah Bapa. Biarlah Engkau boleh berikan kelebihan Bapa bagi saudara kami yang kekurangan Bapa, dan terlebih Bapa bagi anak-anak-Mu Bapa, sebagai ahli waris-Mu Bapa yang mempunyai iman lemah Bapa. Biarlah Engkau berikan mereka kekuatan iman untuk kembali, untuk melihat Engkau Tuhan, untuk kembali berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan keselamatan pada akhirnya nanti. Bapa dan Tuhan surga yang mulia, kami berdoa dan Bapa membawa kami kepala kami Bapa, biarlah Engkau boleh berikan kesehatan dan kekuatan dalam Engkau Tuhan. Biarlah di dalam masa tuanya Tuhan, Engkau berikan kebahagiaan, kesehatan, kekuatan Bapa di dalam pelayanan untuk gereja ini Bapa, di dalam pelayanan untuk melayani Engkau Tuhan. Berikan mereka yang manfaat Tuhan, kekuatan, kesehatan daripada Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi kursi-kursi kosong yang ada di tempat ini Bapa. Biar Engkau boleh jalan Bapa, biar Engkau boleh penuhkan kursi-kursi ini dengan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah mereka boleh mendapat keselamatan bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk sampai kepada kerajaan surga di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya dan yakin Bapa bahwa Engkau akan memberikan jiwa-jiwa yang baru untuk kami Tuhan, jiwa-jiwa yang baru untuk boleh memenuhkan tempat ini Tuhan, tempat kursi-kursi yang kosong ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan pada masanya Tuhan, sehingga tempat ini dipenuhkan dengan keselamatan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ini doa kami Tuhan, doa yang berdoa ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menggunakan sendiri Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Waktu saya kembali kepada pengaji.
akan memberikan persembahan yang kedua, persembahan persepuluhan dan pembangunan. Tapi sebelum kita mulai, dengan kasih Kristus Bapa memimpin dan memimpin. Terima kasih, selamat memberi Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Sore nanti ada ibadah WGWI di tempat ini, Wanita Gereja Bethel Indonesia, jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Senin, hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini, jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah Sabtu Ceria, jam setengah 3 sore atau pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan ibadah pemuda remaja jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu kembali kita berbakti firman Tuhan pada tanggal 5 Oktober 2025 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Saudara Asalia Agustian, singer oleh Saudara Yosa Kristiani Halim SMMS, Saudari Peri dan Ibu Sunarsi. Pembicara firman oleh Bapak Gembala yaitu Bapak Pendeta Yakob, petugas persembahan oleh Ibu Erni dan Ibu Nuryani SPD, petugas perjuangan kudus oleh Bapak Advento Tambunan SH, Bapak Pepar Dede dan Bapak Sugino Andreas, operator LCD oleh Saudara Johansen, terima tamu oleh Ibu Supiah dan Ibu Erni. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak.
buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami juga percaya Tuhan terus memelihara kami sekalian, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik. Dan pada gilirannya nanti Tuhan tuntun kami kembali ke tempat ini untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.